Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dengan NIM 1911E1025 dari kelas D3A Analis Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan teknik pembuangan data dengan metode Dickson. Nah, metode Dickson ini biasanya digunakan pada data tunggal. Sebelum kita memulai langkah-langkahnya, terlebih dahulu kita harus menyiapkan datanya seperti ini. Datanya seperti ini ya. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk cara atau metode Dickson di sini yaitu langkah yang pertama, data diurutkan. Nah, untuk cara mengurutkan datanya yaitu kita tinggal kita blok, lalu kita ke home, selanjutnya kita pilih sort and filter, selanjutnya pilih yang ini untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Nah, selanjutnya kita pilih continue with the current selection. Selanjutnya kita klik sort. Nah, maka data akan terurut dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Langkah yang kedua yaitu perhatikan jumlah data. Jumlah data di sini yaitu ada 7 data. Nah, di sini terlebih dahulu pada data yang pertama kita bikin X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan untuk data yang terakhir kita tulis dengan Xn. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu tentukan rumus. Nah, rumus di sini kita menggunakan 2 rumus yaitu untuk data min atau data terendah dan untuk data max atau data tertinggi. Nah, di sini kita menggunakan Dickson 3 sampai 7 karena di sini ada datanya sampai 7. Nah, untuk data min kita menggunakan rumus X2 dikurang X1 dibagi Xn dikurang X2, sedangkan untuk rumus data max atau data tertinggi kita menggunakan rumus Xn dikurang Xn kurang 1 dibagi Xn dikurang X1. Nah, setelah itu kita lakukan langkah yang keempat yaitu masukkan data ke dalam rumus. Nah, kita masukkan data ke dalam rumus. Yang pertama kita masukkan data min atau dmin. Dmin yaitu rumusnya sama dengan buka kurung X2-nya, X2 di sini 0,47 dikurang X1-nya 0,39 selanjutnya tutup kurung lalu dibagi dengan Xn di sini 0,99 dikurang X2-nya 0,47 lalu tutup kurung lalu kita enter. Nah, maka didapatkan hasil Dmin-nya yaitu 0,153846. Nah, di sini kita bisa menentukan juga data kritisnya. Data kritisnya D kritis di sini yaitu 0,569. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan Dmin dan data D kritisnya, kita bisa menyimpulkan yaitu kesimpulan Dmin yaitu jumlahnya 0,153846846 lebih kecil dari D kritis yaitu jumlahnya 0,569.
Maka data terendah tidak perlu dibuang. Nah, di sini pada deminnya tidak perlu dibuang data karena demin lebih kecil daripada dekritis. Nah, apabila di sini kita dapatkan deminnya lebih besar daripada dekritis, maka akan perlu pembuangan data nantinya. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan data max. Data max yaitu Dmax yaitu rumusnya sama dengan buka kurung xn 0,99 dikurang xn kurang 1. Xn sendiri kan di sini kita tujukan kepada data ke-7. Berarti data ke-7 dikurang 1 maksudnya yaitu data ke-6. Nah, berarti di sini kita masukkan data ke-6 yaitu dengan nilai 0,76. Selanjutnya tutup kurung dibagi xn 0,99 ya xn-nya dikurang x1-nya 0,39 tutup kurung. Selanjutnya kita enter, maka didapat Dmax-nya yaitu 0,38333. Selanjutnya kita menentukan dekritis. Untuk dekritis sama ya, sama demin juga yaitu 0,569. Nah, selanjutnya kita bisa menyimpulkan yaitu kesimpulan Dmax dengan hasil 0,383333 lebih kecil dari dekritis dengan nilai 0,569, maka data terbesar tidak perlu dibuang. Nah, di sini kita juga mendapatkan Dmax-nya yaitu 0,383333. Nah, bisa diketahui sendiri 0,38333 itu lebih kecil daripada dekritisnya yaitu 0,569. Maka di sini juga tidak perlu dibuang data pada data max atau data tertingginya. Nah, selanjutnya jika Dmax atau Dmin lebih besar dari dekritis, maka data tersebut harus dibuang dan setelah dibuang harus diuji kembali. Nah, bisa kita beri contoh yaitu, contoh ya, kita copy dulu datanya, lalu kita coba paste. Nah, apabila tadi kita mendapatkan Dmin atau Dmax-nya lebih besar daripada dekritis, maka perlu kita buang data. Kita contohkan data yang pertama ya, kita buang. Kita buang data pertama. Kita buang. Nah, maka data di sini akan berubah menjadi data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, dan data 6. Nah, di sininya juga akan berubah menjadi X1, X2, X3, X4, X5, dan Xn. Nah,
Setelah kita melakukan pembuangan data, maka kita selanjutnya bisa melakukan pengujian. Jika ada data yang dibuang, harus diuji lagi sampai tidak ada data yang perlu dibuang. Jika saat menguji tidak ada data yang perlu dibuang, maka data tersebut aman. Nah, tapi jika ada salah satu data di antara D-min atau D-max-nya itu lebih besar daripada D-kritis, maka perlu menguji kembali data berikut setelah dibuang seperti ini ya. Setelah ini kita bisa melakukan pengujian lagi hingga mendapatkan hasil data, yaitu data D-max-nya atau D-min-nya tidak perlu dibuang lagi. Nah, sekian penjelasan saya tentang metode Dickson. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.